Halo, selamat jumpa kembali. Apakah bagian tubuh kalian pernah terluka akibat benda tajam? Cairan apa yang keluar pada tubuh kalian saat kalian terluka? Setelah beberapa lama, pasti luka tersebut akan sembuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Tetapi sebelumnya, kita akan menyaksikan dulu tayangan video tentang pembekuan darah atau kenapa luka bisa sembuh. Mari kita simak. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetasan pada dinding pembuluh darah yang terluka, perlepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah, mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K, sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Nah, setelah tayangan tersebut, kalian pasti akan memahami unsur apa saja yang ada dalam darah. Kita akan mempelajari tentang darah dan komponen penyusun darah. Yang pertama, darah. Darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama. Komponen utama tersebut yaitu plasma darah dan elemen seluler. Apa itu plasma darah? Plasma darah itu komposisinya air, garam, dan protein plasma, dan senyawa yang ditransportasikan oleh darah. Sedangkan elemen seluler itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Secara normal, manusia lebih dari 99% memiliki sel darah yang tersusun. Yang tersusun itu adalah sel darah merah atau eritrosit, dan sisanya itu sel darah putih, leukosit, dan keping darah, yaitu trombosit. Nah, untuk sel darah putih memiliki, pada gambar di samping, sel darah putih memiliki banyak warna. Kita akan membahas itu satu persatu nantinya. Pada plasma darah itu 55%, sedangkan pada elemen seluler 45%. Hasil tersebut didapatkan dari sentrifugasi. Nah, pada gambar di samping ada beberapa fungsi ya teman-teman. Yang pertama, pada komposisi plasma darah pada air, yaitu sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain. Sedangkan pada garam itu untuk menjaga keseimbangan osmotik, pH, dan mengatur permeabilitas membran. Dan yang ketiga pada protein plasma, yaitu sebagai keseimbangan osmotik, buffer, dan pembekuan darah. Dan senyawa-senyawa yang ditransportkan pada darah itu termasuk nutrisi, yaitu glukosa, asam lemak, vitamin, dan produksi sisa-sisa metabolisme, dan gas respirasi, yaitu O2 dan CO2. Komponen penyusun darah itu terdiri dari 4. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, yaitu plasma darah. Plasma darah itu tersusun atas 91,5% air H2O dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat terlarut apa saja? Yaitu zat protein dan zat-zat lain. Zat protein yang terlarut pada plasma darah antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Dan zat-zat lain yang terlarut pada plasma darah antara lain sari-sari makanan, mineral,
hormon antibodi, dan zat-zat sisa metabolisme, yaitu urea dan karbon dioksida. Yang kedua itu sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah itu berbentuk bulat tipih dan bagian tengahnya itu memiliki cekung atau bikonkav dan tidak memiliki inti sel. Nah, warna merah pada sel darah merah itu disebabkan karena adanya hemoglobin. Nah, hemoglobin itu merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah itu paling banyak terdapat dalam darah karena 1 mm kubik atau kurang lebih dari 1 tetes darah terdiri dari 4-5 juta sel darah merah. Nah, ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin, dan persamaan reaksi kimianya adalah hemoglobin atau Hb ditambah oksigen atau O2 itu menjadi HBO atau oksimohemoglobin. Nah, ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh dan daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin, membentuk karbominohemoglobin. Persamaan reaksinya biasanya itu Hb atau hemoglobin ditambah CO2 atau karbon dioksida menjadi HbCO2 kuadrat atau bisa disebut karbominohemoglobin. Nah, sel darah merah yang mengandung karbominohemoglobin ini selanjutnya menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sel darah merah dibentuk dalam sumsum tulang belakang. Tetapi selama dalam kandungan, sel darah merah itu biasanya dibentuk di dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya di dalam hati, hemoglobin itu dirombak, kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen empedu. Ketiga itu sel darah putih atau biasa kita sebut dengan leukosit. Memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Nah, jumlah sel darah putih itu tidak sebanyak dengan jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Nah, fungsi sel darah putih ini adalah sebagai untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Nah, jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik, kita bisa sebut itu dengan leukopenia atau kekurangan sel darah putih. Jika jumlah leukosit melebihi normal atau di atas 9.000 sel per 1 mm kubik, kita bisa sebut itu leukositosis atau kelebihan sel darah putih. Nah, berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula di dalam sitoplasma leukosit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis agranulosit itu terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan pada agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Nah, pada tayangan gambar di samping itu termasuk jenis sel darah putih dan karakteristiknya. Nah, pada granulosit yaitu eosinofil itu mengandung granula atau berwarna merah dan berfungsi sebagai reaksi alergi, terutama infeksi pada cacing. Yang kedua, basofil itu mengandung granula berwarna biru, itu berfungsi sebagai reaksi alergi. Sedangkan granulosit pada neutrofil disebut juga dengan sel-sel PMN atau polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit untuk menyerang patogen. Dan pada agranulosit yaitu limfosit ada dua jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya ini berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Dan yang kedua itu monosit, yaitu leukosit yang berukuran paling besar. Itu biasanya berfungsi untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan telah
dan membantu sistem kekebalan pada tubuh. Nah, yang ketiga itu keping darah. Keping darah atau kita bisa juga sebut itu sebagai trombosit. Nah, bentuk trombosit itu beraneka ragam. Ada yang bulat, ada yang oval, dan ada yang memanjang. Trombosit tidak berinti dan tidak memiliki granula. Nah, jumlah sel pada orang dewasa itu sekitar 2000 sampai 5000 sel per 1 mm darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Nah, seperti tayangan tadi, kita dapat lihat sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Nah, di dalam trombosit tersebut terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin itu akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin yang akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak lagi menetes keluar. Dan yang terakhir itu fungsi darah. Nah, pada fungsi darah ini sebenarnya untuk menjaga kestabilan suhu tubuh, sistem kekebalan tubuh, alat transportasi, nutrisi, dan sisa metabolisme, serta alat transportasi O2. Nah, fungsi darah yang pertama itu sebagai pengangkutan atau transportasi. Darah mengandung berbagai macam zat organik, zat anorganik, dan gas. Nah, zat-zat tersebut berada di dalam darah hanya sementara dan harus disampaikan ke jaringan atau organ-organ yang memerlukan. Nah, fungsi darah sangat berkaitan dengan pengangkutan, yaitu mengangkut berbagai macam zat-zat makanan, oksigen, sisa metabolisme, hormon, enzim, dan antibodi. Nah, yang kedua itu fungsi perlindungan atau proteksi. Nah, fungsi perlindungan ini dilakukan oleh trombosit atau pada proses pembukaan darah dan menutup luka. Selain itu dilakukan juga oleh leukosit atau fagostik atau memakan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan untuk produksi antibodi. Dan yang ketiga itu pengaturan. Pengaturan atau bisa kita sebut dengan homeostatis. Itu merupakan usaha tubuh untuk mencapai keadaan yang seimbang antara kondisi tubuh dan kondisi lingkungan. Kita memiliki 3 pengaturan dalam darah, yaitu sebagai pengaturan kandungan air jaringan. Apa itu pengaturan kandungan air jaringan? Air yang berada di dalam cairan intraseluler maupun interstisial sebenarnya berasal dari darah. Tekanan hidrostatis dan darah menyebabkan terjadinya filtrasi zat-zat dari kapiler. Sedangkan protein yang berukuran besar yang tetap tinggal dalam darah menyebabkan berlangsungnya pengembalian secara osmotik dari cairan interstisial ke dalam kapiler. Perubahan pasif dan pengaturan regulasi sebagian besar bergantung pada komposisi darah. Dan yang kedua itu pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Nah, plasma darah itu kan tersusun atas 91,5 air atau H2O dan 8,5% zat-zat larut, terutama protein. Sebagian besar komponen penyusun plasma darah adalah air. Air adalah zat yang dapat menyerap banyak panas dengan sedikit mengalami perubahan suhu. Air yang berada dalam plasma darah akan menyerap kelebihan panas yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh. Nah, panas selanjutnya diangkut ke kulit dan paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, pengaturan keasaman atau pH. Keasaman darah atau pH darah harus dijaga dalam rentan waktu tertentu untuk menunjang fungsi darah secara maksimal. Proses pengaturan pH darah dilakukan oleh garam anorganik atau protein plasma dan sel-sel darah. Nah, setelah kita mengetahui darah dan komponen penyusun darah, kita dapat menyimpulkan bahwa darah dan komponen penyusun darah sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan suhu tubuh, sistem kekebalan tubuh, alat transportasi, nutrisi dan sisa metabolisme, dan alat transportasi O2. Dan kalau kita kekurangan darah itu sangat membahayakan, apalagi kita kekurangan sel darah putih
ataupun kelebihan sel darah putih itu juga sangat membahayakan. Jadi jaga tubuh kalian, jaga kondisi tubuh kalian, jaga kesehatan. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.